Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Hendra Bagaskara dari 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Penyalahgunaan Nabza di Kalangan Remaja, karya dari Alian Rumaya dari Universitas Negeri Makassar. Ia melakukan studi kasus di Madrasah Aliyah Negeri 2, Kota Bima. Pendahuluan. Penyalahgunaan nabza di Indonesia sangat memprihatinkan. Dapat dilihat dari semakin banyaknya penyalahgunaan nabza dari berbagai kalangan umur. Namun yang lebih memprihatinkan adalah semakin banyaknya penyalahgunaan nabza di kalangan para remaja. Yang kita tahu sendiri, remaja adalah generasi penerus bangsa dan usianya masih tergolong pelajar. Di kalangan para pelajar, terutama bagi yang menduduki bangku SMP ataupun SMA, biasanya diawali dengan merokok. Kemudian dari merokok bisa berlanjut hingga menggunakan nabza. Hal ini juga dapat terjadi karena adanya ajakan, penawaran, ataupun tekanan dari seseorang kepada dirinya. Studi identifikasi di Mandua Kota Bima, peneliti melakukan wawancara awal dengan guru bimbingan dan konseling. Hasilnya, terdapat 2 siswa Mandua Kota Bima yang masih menggunakan narkotika. Penentuan 2 siswa ini juga ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah si subjek masih memakai narkotikanya. Yang kedua adalah si subjek memiliki banyak waktu longgar dan waktu kosong. Dan yang terakhir adalah si subjek bersedia memberikan semua informasinya. Peran guru BK juga sangat penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di sekolah. Selanjutnya lanjut ke metode. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pertimbangannya adalah karena si peneliti ingin mendapatkan gambaran serta informasi mengenai penyalahgunaan nabza di kalangan para remaja. Selanjutnya, jenis penelitian ini menggunakan studi kasus, karena metode ini dapat digunakan sebagai alat analisis juga. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ada subjek pertama. Subjek pertama ini berinisial AD dan berusia 18 tahun. Sebelum menggunakan nabza, AD adalah anak rajin ibadah, sopan, sering jujur, dan tidak pernah bolos. Namun setelah menggunakan nabza, AD berubah menjadi malas, sering berbohong, dan menjadi sering bolos. Tahapan pemakaian pada subjek pertama ini adalah sosialis atau pemakaian sosial. Tujuannya untuk bersenang-senang pada saat dia santai, dan bisa juga dipengaruhi oleh teman-teman sekitarnya. Jenis nabza yang digunakan AD ini adalah tramadol, mirip-mirip dengan morfin. Gejala yang ditimbulkannya adalah pusing, kantuk, dan mulut kering dan suka berkeringat. Terus ada subjek kedua. Subjek kedua ini berinisial AN. AN ini berusia 17 tahun. Sebelum menggunakan nabza, AN adalah anak yang aktif dan sering berpartisipasi dalam ekskul basket. Namun setelah menggunakan nabza, AN menjadi sangat berbeda. Ia menjadi anak yang antisosial, malas, tidak mau berhubungan, dan yang terakhir sering bolos. Tahapan pemakaian nabza pada AN ini adalah situational use, yaitu penggunaan pada saat ia mengalami ketegangan, kesedihan, ataupun kekecewaan dengan maksud untuk menghilangkan rasa-rasa tersebut. Jenis nabza yang digunakan adalah ganja. Gejala yang ditimbulkan yaitu seperti mata bengkak dan juga merah, sering bengong, sering merasa bahagia, dan selalu tertawa padahal tidak ada yang lucu. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab penyalahgunaan nabza. Dari subjek pertama dulu, yaitu AD. Yang menyebabkan dia ada faktor individu dan ada faktor lingkungan. Faktor individu itu biasanya sedikit mempunyai informasi mengenai nabza dan bahaya yang ditimbulkan jika memakai nabza. Jadi dia memakai. Terus ada faktor lingkungan. Biasanya
pengaruh teman ataupun teman di sekitarnya itu sangat berpengaruh terhadap gaya hidup dan pola pikir dia. Terus pada subjek kedua atau AN, dia adalah faktor keluarga ataupun broken home. Biasanya anak yang broken home stres jika berada di rumah terus, dan dia mencari pelampiasan yaitu menggunakan nafza. Terus faktor yang kedua adalah faktor lingkungan tempat tinggal. Jadi si AN ini juga dipengaruhi oleh teman-teman yang berada di tempat tinggalnya. Selanjutnya ada dampak penyalahgunaan nafza. Pada si subjek pertama atau AD terdapat dampak fisiknya, yaitu menjadi pelupa, sukar bernafas, sakit kepala, dan suhu tubuh meningkat. Terus ada dampak psikologisnya, menjadi pemalas, menjadi lamban kerja, menjadi sering berbohong, dan selalu merasa ingin tertawa. Terus ada dampak sosialnya, yaitu dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Dan dampak yang terakhir itu ada dampak spiritual. Dampak spiritualnya adalah dia jadi semakin sering jarang ibadah dan sering melalaikannya. Terus ada subjek kedua, dampak fisiknya, yaitu menjadi sering lemas dan nafsu makan semakin besar. Terus yang kedua ada dampak psikologis. Dampak psikologisnya merasa ingin gembira terus dan selalu tertawa. Terus juga menjadi sulit fokus. Terus ada dampak sosialnya, yaitu dikucilkan oleh masyarakat, menjadi antisosial, dan bersosialisasi hanya sesama pemakai narkotika. Terus ada dampak spiritualnya, dia semakin jarang ibadah, dia seorang muslim dan dia sering meninggalkan sholat dan lain-lain. Terus ada upaya guru bimbingan dan konseling terhadap siswa yang sudah terlanjur menggunakan nafza. Pada subjek pertama, guru BK memberikan layanan dan informasi mengenai segalanya tentang nafza dan bahaya pergaulan bebas juga. Terus yang kedua adalah pihak sekolah telah menjalin kerjasama dengan BNN NTB mengenai nafza ini. Terus yang terakhir adalah guru BK juga melakukan konseling individual dengan subjek pertama ini. Terus upaya guru BK terhadap subjek kedua adalah guru BK memberikan layanan dan informasi mengenai nafza kepada subjek kedua. Yang kedua adalah guru BK melakukan konseling individual kepada subjek kedua. Terus yang terakhir adalah melakukan razia pada saat istirahat ataupun jam-jam kosong. Terus yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Madrasah Aliniyah 2 Kota Bima, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, faktor penyebab penyalahgunaan nafza pada subjek pertama adalah social use, sedangkan faktor penyebab penyalahgunaan pada subjek kedua adalah situational use. Kesimpulan keduanya adalah penyalahgunaan nafza berdampak kepada fisik, spiritual, sosial, dan juga psikologis. Dan kesimpulan yang terakhir adalah upaya guru BK terhadap siswa yang terlanjur termasuk dalam penyalahgunaan nafza, seperti memberikan layanan informasi, memberikan konseling individual, dan juga mengadakan razia di sekolah. Nah, namun hal tersebut belum efektif dan belum maksimal karena masalah nafza seharusnya perlu mendapatkan perhatian yang lebih dan juga perhatian yang khusus. Untuk itu dibutuhkan terapi dan juga rehabilitasi yang profesional dan proper untuk ditempati oleh para
yang sudah terlanjur menggunakan Naza. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.